Selamat pagi teman-teman. Sebelum ibadah sekolah minggu dimulai, kita siap-siap dulu yuk. Pertama-tama kita mandi dulu ya, biar gak ngantuk, segar, dan rapi. Terus kita jangan lupa sarapan juga ya, supaya waktu ibadah nanti kita tidak lapar dan bersemangat. Setelah itu kita pakai pakaian yang nyaman, rapi, dan sopan ya. Contohnya seperti ini. Keren kan? Saat pujian sedang berlangsung, mari kita fokus. Jangan lupa ikut bernyanyi dan ikuti gerakannya ya. Pada waktu guru-guru memberitakan firman Tuhan, mari kita fokus dan duduk yang rapi ya, supaya kita semua bisa semakin mengenal dan sayang sama Tuhan Yesus. Setelah ibadah sudah selesai, jangan lupa rekam ayat hafalan dan kerjakan tugas yang sudah diberikan ya. Nah, sekarang kita sudah siap beribadah. Tetap setia beribadah sekolah minggu setiap minggu ya. God bless you all, teman-teman. Shalom adik-adik. Siapa yang udah siap untuk ibadah hari ini? Pasti udah siap dong ya adik-adik ya. Yap. Nah, udah pada mandi kan? Cici-cicinya udah pada mandi nih. Masa adik-adik belum? Pasti udah pada mandi ya. Yuk sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Duduk manis, lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau telah memberikan kami kesehatan Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, berkati juga adik-adik yang sedang di rumah. Kiranya mereka bisa mendengar dengan baik firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, pasti adik-adik tahu dong ya, iblis itu adalah musuh kita. Nah sekarang kita mau nyanyi lagu ini. Pasti adik-adik tahu dong. Yuk kita angkat satu pujian, iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa, dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita, Yesus juru selamat kita, dia mati di Golgota, dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Adik-adik benar ya, iblis itu adalah musuh kita. Jadi kita harus lawan musuh itu ya adik-adik. Dan Yesus adalah juru selamat kita. Yuk adik-adik kita angkat satu pujian ini dengan sungguh-sungguh. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa, dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita, Yesus juru selamat kita, dia mati di Golgota, dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita, dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita, dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Yeay adik-adik, benar ya, iblis itu adalah musuh kita. Kita harus lawan musuh kita. Nah, Yesus itu juru selamat kita adik-adik. Jadi yang harus kita lawan adalah iblis. Nah, kita ingin mendengar firman Tuhan. Kiranya adik-adik duduk manis, mendengar firman Tuhan dengan baik. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, Never Let You Go.
tujuan ini dengan sungguh-sungguh. God, you're more than anything. You're more than gold. You're more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Nah, adik-adik, kita mau siapkan hati kita tutup mata, kita lepas tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami ucap syukur buat hari ini, buat minggu telah lalu Tuhan, buat kasih penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, kalau hari ini kami dapat mengikuti ibadah-Mu saat pagi hari ini, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau tetap akan pimpin kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita mau belajar. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan dari seorang bapak bernama Daniel. Nah, waktu itu ada di kerajaan Babel yang diperintah oleh seorang raja bernama Raja Darius. Nah, Bapak Daniel ini merupakan teman dari Raja Darius. Dia teman yang sangat dikasihi, teman yang sangat disayangi. Kenapa Raja Darius sangat menyayangi Daniel? Karena Daniel pintar, karena Daniel cakap, karena Daniel hikmatnya melebihi siapapun yang ada di kerajaan Babel. Wah, semua itu Daniel peroleh karena Daniel mendapatkan kasih dan anugerah dari Tuhan, dari Allahnya Daniel. Nah, adik-adik, tetapi karena cinta dan kasihnya Raja Darius kepada Daniel, ada teman-teman Daniel yang iri hati. Mereka iri. Mereka tidak suka Daniel lebih disayangi, lebih dikasihi daripada mereka. Akhirnya mereka mencoba mencari cara bagaimana biar Daniel tersingkir. Nah, adik-adik, akhirnya mereka mendapatkan satu cara. Apa itu adik-adik? Kelemahan Daniel di mata mereka, yaitu karena Daniel orang yang bergaul karib dengan Tuhan, orang yang sangat mengasihi Tuhan. Daniel itu selalu berdoa. Daniel rajin berdoa.
sehari 3 kali dia datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, memohon kepada Tuhan. Dia berdoa untuk rakyatnya, untuk kerajaan Babel, untuk Raja Darius. Daniel taat, Daniel setia. Nah, itu dianggap suatu kelemahan Daniel oleh teman-temannya tadi. Makanya teman-temannya menyuruh Raja Darius untuk membuat suatu peraturan. Apa peraturannya? Nah, siapapun yang dalam waktu 30 hari, dimulai dari hari ini, kalau dia menyembah, kalau dia memohon kepada dewa-dewanya atau kepada orang lain, kecuali kepada Tuanku Raja Darius, dia akan dihukum. Wah, apa hukumannya adik-adik? Hukumannya masuk ke kandang yang besar, yaitu kandang singa. Nah, adik-adik, sesudah Tuanku Raja menyetujui aturan itu, dan mulailah diberitakan kepada rakyatnya. Nah, dan mulai hari itu, gak ada satupun rakyatnya yang menyembah kepada dewa lain. Gak ada rakyatnya yang menyembah kepada orang lain, kecuali kepada Tuanku Raja Darius. Tapi satu orang yang tetap datang kepada Tuhan Allahnya, yang tetap berdoa kepada Tuhan Allahnya, yaitu siapa adik-adik? Iya, Daniel. Wah, ini kesempatan buat teman-teman Daniel untuk menangkap Daniel. Wah, Tuanku Raja, ada satu orang yang melanggar aturan yang Tuanku Raja buat. Siapa itu? Dia adalah Daniel, Tuanku Raja. Waduh, Tuanku Raja sedih banget. Raja Dariusnya sedih. Kenapa harus Daniel? Kenapa harus Daniel? Nah, Tuanku Raja mulai berpikir, ada nggak caranya untuk melepaskan Daniel dari hukuman ini? Tapi Tuanku Raja tidak punya jalan keluar. Akhirnya Daniel ditangkap dan dimasukkan ke kandang singa. Adik-adik, singa yang di sana bukan singa yang biasa, tetapi singa yang sudah lapar. Udah 1 minggu gak dikasih makan. Jadi laparnya seperti apa? Kalau udah mencium bau daging, singa-singa ini akan mulai mau menerkam. Tapi setelah Daniel ditutup kandangnya, Tuanku Raja bingung. Tuanku Raja sedih. Daniel, kenapa harus Daniel? Tuanku Raja tidak bisa tidur. Tuanku Raja menunggu sampai pagi. Saat pagi tiba, Tuanku Raja lari ke kandang singa tadi. Dia, pengawal, buka gerbangnya. Dibuka dari atas, seret, batunya dibuka penutupnya. Dia teriak, Daniel! Tidak terdengar suara adik-adik. Coba sekali lagi, Daniel! Wah, ya Tuanku Raja, Daniel masih hidup. Daniel masih hidup. Wah, Tuanku Raja Darius senang banget karena sahabatnya, teman yang dikasihinya masih hidup. Wah, pengawal, angkat Daniel, cepat angkat Daniel. Wah, saat Daniel dinaikkan, Raja Darius senang banget dipeluknya Daniel, dikasihi, dicintai Daniel. Dan mulai Raja Darius bilang, Allah Daniel memang sungguh ada. Nah, mulai sekarang seluruh rakyat kerajaan Babel menyembah kepada Allahnya Daniel. Wah, mereka senang banget karena Daniel tetap hidup. Kenapa Daniel tidak dimakan singanya? Singanya kenyang begitu lihat Daniel? Tidak ya, karena Daniel dijaga, dilindungi, dikasihi sama Tuhan Yesus. Karena Daniel selalu berdoa. Daniel setia sama Tuhan Yesus. Nah, Tuanku Raja ingat kepada temannya Daniel tadi. Tuanku Raja menyuruh pengawalnya, pengawal, tangkap mereka dan masukkan ke kandang singa. Saat dilempar, singanya mulai menerkam. Dan habislah mereka. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari Daniel. Belajar untuk berani melakukan kebenaran. Belajar untuk selalu taat. Belajar untuk selalu
lebih dekat lagi dengan Tuhan. Karena Daniel percaya kalau Tuhan tetap melindungi. Nah, kalau kita mau belajar, kita mau setia, kita mau terus berani, Tuhan akan memberikan upahnya, yaitu tetap menjaga kita, melindungi kita. Nah, adik-adik, kita buka Alkitab kita. Ada ayat hafalan di Amsal 3 ayat 5. Adik-adik baca, adik-adik hafalkan, dan direkam. Nanti dikirimkan ke WA grup masing-masing kelas ya. Nah, kita akan tutup ibadah ini. Yuk, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Mengajarkan kami untuk selalu lebih dekat dengan Engkau. Untuk selalu berdoa, memohon kepada Engkau, dan selalu berani melakukan hal yang baik di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami kembali di ibadah selanjutnya. Walaupun kami tidak bisa bertatap muka, tetapi Engkau Tuhan tetap pelihara kami satu persatu Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat semuanya. Bye. Adik-adik udah dengar firman Tuhan dong ya? Udah. Pasti dong. Nah, adik-adik jangan lupa ya ayat hafalannya di-share di grup masing-masing. Jangan lupa, soalnya nanti kita akan absen ya tiap minggunya. Nah, adik-adik juga jangan lupa untuk persembahan boleh dititipkan ke mama papanya. Nah, ibadah hari ini telah selesai, tapi minggu depan kita akan ketemu lagi. Nah, jangan lupa ibadah minggu depan ya adik-adik ya. Dadah, sampai minggu depan.